Jadi memang kita sama dengan kurang lebih dengan bank lainnya. Kenapa perbedaan BPR dengan bank umum kan cuma tidak bisa clearing Pak dan giro kan. Tetapi kalau untuk penyaluran kredit, kemudian penghimpunan dana itu produknya kita yang kita tawarkan untuk ke masyarakat. Hanya saja kita mengedepankan pelayanan ekstra cepat Pak. Terkadang kan memang yang bikin lama itu kan adalah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa memperoleh kesempatan untuk pembiayaan. Nah, kami hadir di sini Pak untuk bisa memberikan pilihan kembali untuk masyarakat kecil. Bagaimana sih itu peminjaman? Kita berikan metode kayak kelengkapan berkasnya, kita bantu untuk bagaimana bisa cepat untuk pencairannya, pasti sesuai dengan prinsip kehati-hatian seperti itu Pak. Baik, selamat pagi Ibu Suryaningsih. Jadi pada pagi hari ini kita akan wawancara mengenai perkembangan Bahtera BPR Bank Perkreditan Rakyat Bahtera Mas Kendari. Wawancara ini nanti akan saya posting dalam bentuk artikel, akan kami publis di media suarapemerintah.id. Kemudian wawancara ini juga saya rekam. Nanti kemungkinan akan kita publish juga di YouTube Ibu, supaya masyarakat bisa tahu. Karena tujuan daripada wawancara ini adalah kami dari media suarapemerintah.id kemudian berkolaborasi juga dengan Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa lembaga riset. Kita sedang mengulas mengenai perkembangan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan riset kita menemukan ada banyak sekali bank perkreditan rakyat di Indonesia, ada sekitar 1.500-an saat ini, di mana peran BPR ini terhadap masyarakat itu sangat besar sekali dan sangat penting gitu ya, di mana BPR sangat berperan dalam membantu pembiayaan masyarakat sehingga banyak sekali masyarakat yang terbantu. Nah, kali ini saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Ibu Suryaningsih untuk kita mengulas mengenai perkembangan BPR Bahtera Mas Kendari, Ibu Suryaningsih. Begitu. Jadi mungkin yang pertama Ibu perkenalkan diri dulu Ibu mengenai Ibu Suryaningsih di BPR Bahtera Mas Kendari ini, kemudian jabatannya sebagai apa dan sudah berapa lama, kemudian bisa sedikit dipaparkan mengenai perkembangan BPR Bahtera Kendari Mas. Silakan Ibu Suryaningsih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Ini merupakan satu perhatian yang luar biasa menurut saya, karena selama ini belum pernah ada wawancara seperti ini. Sebenarnya BPR memang butuh Pak, butuh ruang untuk bisa tampil bahwa merupakan salah satu alat dari pemerintah, dalam hal ini BUMD kan, kami kebetulan BUMD, untuk bisa ikut berperan serta dalam membantu perekonomian di daerah masing-masing. Saya hari ini bersama saya Suryaningsih dari BPR Bahtera Mas Kendari, Pak. Saya selaku Direktur Utama PD BPR Bahtera Mas Kendari yang selayaknya baru sekitar 1 tahun Pak untuk di BPR Bahtera Mas Kendari. Sebelumnya saya sudah menjabat di 2 daerah, itu BPR Bahtera Mas Konsel selama 2 tahun, kemudian di BPR Bahtera Mas Kolaka selama 6 tahun. Per Maret kemarin, Maret 2020, saya masuk di BPR Bahtera Mas Kendari. Seperti itu Pak. Sih. Saat ini kan maksudnya BPR ini kan memiliki fungsi dan peran yang cukup penting gitu ya di masyarakat. Tapi banyak sekali masyarakat yang ternyata belum tahu loh Bu perkembangan BPR. Kalau kemarin saya wawancara juga ada itu dibilang BPR ini sangat penting, cuma masyarakat banyak yang belum tahu, sehingga banyak juga masyarakat yang mereka malah terjebak dengan rentenir dan sebagainya, yang justru bukan jadi solusi tapi menyusahkan mereka sendiri. Sementara BPR ini memiliki peran yang sangat penting, di mana
BPR memiliki berbagai layanan untuk pembiayaan masyarakat, memberikan solusi terhadap pembiayaan gitu. Nah, ini di BPR Bahtera Mas di Kendari ini sendiri seperti apa, Bu? Iya. Kayak gitu. Terima kasih Pak. Jadi memang BPR Bahtera Mas Kendari ini milik pemerintah provinsi, yang dimana ada keunikan sendiri Pak, karena pemegang sahamnya terdiri dari seperti yang saya bilang tadi, terdiri dari 12 kabupaten kota, semuanya berdiri masih pusat semua Pak. Jadi berdiri pusat semua, pemegang sahamnya ada kelurahan, kecamatan, desa, dan Pemda. Karena memang dari awal pendiriannya itu memang digagas oleh gubernur sebelumnya bahwa dari dana Blok-Grant yang disisipkan 5 juta per kecamatan, kelurahan, dan desa yang dikumpul berdasarkan daerah masing-masing untuk menjadi modal dasarnya. Nah, itu merupakan gagasan yang luar biasa menurut kami karena sehingga bisa terbentuk seperti ini Pak di zaman sebelumnya sebelum beralih dari Bank Indonesia terbagi pengawasannya ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga kemarin tahapannya masih agak mudah Pak bahwa masih prosesnya masih tidak terlalu berat untuk pembentukan BPR di mana tujuan awalnya adalah kami berperan aktif untuk memajukan perekonomian UMKM itu masyarakat kecil yang mungkin tidak tahu untuk atau takut untuk masuk ke bank karena kita kan langsung Pak langsung ke masyarakat kita langsung jemput bola ke masyarakat ke pasar-pasar kemudian pedagang-pedagang kecil ataupun juga rumahan yang kita bantu supaya bisa bangkit untuk bisa ikut memajukan perekonomian daerah masing-masing seperti itu Pak. Kalau dari produk dan layanan mungkin bisa dijelaskan lagi Bu apa aja sih yang BPR Bahtera Mas ini luncurkan gitu untuk masyarakat di sana? Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita sama dengan kurang lebih dengan bank lainnya. Kenapa perbedaan BPR dengan bank umum kan cuma tidak bisa clearing Pak dan giro kan. Tetapi kalau untuk penyaluran kredit, kemudian penghimpunan dana itu produknya kita yang kita tawarkan untuk ke masyarakat. Hanya saja kita mengedepankan pelayanan ekstra cepat Pak. Terkadang kan memang yang bikin lama itu kan adalah waktu yang mereka butuhkan untuk bisa memperoleh kesempatan untuk pembiayaan. Nah, kami hadir di sini Pak untuk bisa memberikan pilihan kembali untuk masyarakat kecil. Bagaimana sih itu peminjaman? Kita berikan metode kayak kelengkapan berkasnya, kita bantu untuk bagaimana bisa cepat untuk pencairannya, pasti sesuai dengan prinsip kehati-hatian seperti itu Pak. Iya, karena masalahnya BPR ini kan memang lebih menyentuh ke masyarakat yang ini ya dia maksudnya masyarakat yang memang mereka belum belum familiar dengan perbankan, kadang mereka mau pinjam juga Ya, eh, birokrasi, regulasi dan sebagainya persyaratan mereka terkadang kesulitan di situ gitu. Sehingga mau nggak mau ya kadang mengambil jalan yang mudah aja udah rentenir gitu kan. Nah, itu seperti apa Bu mengedukasi masyarakat di sana Bu untuk BPR Bahtera Mas ini lebih dikenal oleh masyarakat? Ya, yang pasti Pak kami terus melakukan sosialisasi. Baik itu dari kita mulai dari keluarga terdekat dulu Pak, dari keluarga terdekat, kemudian tetap kita ke daerah memang di mana yang putaran ekonominya seperti pasar, kemudian produk-produk rumahan yang kita datang untuk mensosialisasikan, menjelaskan bahwa dengan hadirnya BPR ini itu memberikan pilihan terbaru Pak karena memang hanya kan memang suku bunga saja yang masih mungkin kita lebih baik lah daripada rentenir-rentenir yang ada hanya saja memang masih terbilang lebih agak sedikit tinggi dibandingkan bank umum karena memang aturan-aturan juga dalam memperoleh dana juga masih agak tinggi Pak sehingga kami juga harus menjual agak sedikit tinggi namun sejauh ini masih lebih terjangkau lah dari masyarakat tersebut Pak karena kan sudah kita buatkan bahwa ketika ngambil sebesar ini jangka waktunya segini hasil pengembaliannya segini dan kita menggunakan flat Pak jadi tidak ada perubahan untuk angsuran setiap bulannya sehingga tidak merubah pola pikir mereka untuk bagaimana bisa kita kembalikan dengan cepat ini
karena sudah terjadwal dari awal seperti itu, Pak. Karena kan mereka agak kaku untuk hal-hal seperti itu, jadi kita jelaskan pelan-pelan seperti itu. Iya, ya memang kadang apalagi masyarakat UMKM yang belum kenal sekali gitu ya. Nah itu sekarang gimana Bu perkembangan dari nasabah baik nasabah di tabungan simpanan maupun para debitur atau kreditur tuh sekarang seperti apa Bu? Sudah berapa banyak nih yang dilayani oleh BPR Bahtera Mas ini Bu? Iya, kalau untuk BPR Bahtera Mas Kendari, Pak, saat ini posisi aset itu kurang lebih 31 miliar, Pak. Di mana di dalamnya ada kredit, kemudian ada DPK juga. Kredit itu kurang lebih sampai per posisi Desember kemarin itu kurang lebih 19 miliar. Nah, di dalam 19 miliar itu kami juga bukan cuma pada UMKM ya, Pak, tetap ada Ya. konsumtif. Hanya lebih besar ke modal kerja atau dengan Hmm. kata ini melayani usaha-usaha produktif. Nah, di Hmm. situ hanya memang resiko yang kami hadapi tidak mudah, Pak, karena rata-rata memang untuk catatan non performing loan atau kredit bermasalah itu agak sedikit beda, Pak. Makanya kenapa agak susah untuk masuk ke UMKM karena resiko kreditnya lebih tinggi, Pak, untuk usaha-usaha produktif. Karena apalagi masa pandemi seperti ini, Pak, itu banyak sekali yang tadinya lancar, tiba-tiba langsung down, sehingga itu membuat kita untuk bagaimana penyelesaiannya memang harus lebih berhati-hati lagi, seperti itu. Iya memang terutama di masa pandemi ya, Iya, beberapa juga mereka yang melakukan peminjaman di BPR dan sebagainya karena ya imbasnya karena mereka juga aktivitas perekonomian kan terhambat. Nah ini apa nih melakukan recovery nggak kalau dari BPR Bahtera Mas atau ada satu strategi yang dilakukan supaya masyarakat juga terbantu dan BPR juga tidak tersendat gitu dari segi pembayaran ini. iya, Pak. Sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kami tetap memberikan pilihan-pilihan, Pak, terhadap pelaku-pelaku ekonomi UMKM yang sudah memang menjadi debitur kami. Kita memberikan pilihan, tinggal bagaimana mereka mampu ndak untuk menjalankan sesuai dengan, karena ketika sudah kita sepakati mereka harus lakukan, Pak. Nah, sejauh ini yang kami kasih pilihan bahwa ada penundaan contoh atau mungkin penjadwalan, kemudian pengurangan suku bunga, itu yang membuat mereka lihat saya inginnya yang seperti ini, sehingga kita ada diskusi dulu, Pak, ada kesepakatan di awal karena kan ada surat permohonannya juga terkait kalau memang mereka terkena imbas dari pandemi ini, seperti itu. Berarti ada semacam peringanan gitulah ya kepada Iya, iya. masyarakat-masyarakat. Nah, itu seperti apa Bu? Mungkin bisa digambarkan lagi solusi yang diberikan Contoh, tuh. contoh umpamanya, Pak, yang tadinya dia pengambilan kreditnya cuma setahun, berarti kan angsurannya anggaplah sebesar 1 juta contoh. Tapi karena kita berikan penjadwalan, kita panjangkan, Pak, seumpamanya sehingga angsuran yang dari 1 juta bisa sampai 50%, sampai 500.000, sehingga mereka lebih bisa mengatur pola keuangannya mereka untuk pengembalian kredit tersebut, seperti itu, Pak. Mungkin bisa digambarkan lagi supaya masyarakat juga tahu ada layanan apa saja sih di BPR Bahtera Mas ini dan seperti apa prosedurnya, terutama soal pembiayaan ya. Kalau tadi Bu Sulianingsih bilang kebanyakan masyarakat pembiayaannya adalah untuk modal kerja. Nah, kalau di BPR sendiri itu seperti apa supaya masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut gitu? Iya, Pak. Jadi memang perbankan yang mungkin jadi pilihan mereka, sehingga BPR ini bisa menjadi salah satu pilihan mereka. Kenapa? Karena untuk kredit modal kerja kita bisa dari plafon 5 juta sampai batas BMPK sekitar 1 miliar, Pak. Tetapi kan kita tidak terlalu main di pola yang besar karena kita skala kecil. Namun BMPK BPR Bahtera Mas Kendari sudah kurang lebih 1 miliar lebih, Pak. Nah, untuk bisa menggunakan jadi pilihan masyarakat itu BPR Bahtera Mas Kendari menawarkan kredit Bahtera Mas, namanya kredit Bahtera Mas, Pak. Kredit modal kerja itu namanya kredit Bahtera Mas, walaupun di dalam sistem pelaporan kami tetap cuma ada dua, Pak, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Namun untuk kredit modal kerja kita namai untuk kredit Bahtera Mas Kota Kendari, seperti itu.
di mana kemudahan-kemudahan yang kami beri tetap ada persyaratan, yang seperti biasa, yaitu kelengkapan berkas, kemudian adanya survei. Ketika berkasnya sudah lengkap, kita survei. Dari hasil survei, kita tidak terlalu lama untuk memberikan kepastian berapa yang akan kita berikan sesuai penawaran mereka, bahwa saya ingin ngambil begini Bu. Setelah hasil survei kita lihat paling lama sekitar 3-4 hari Pak, kita sudah kasih kepastian seperti ini sehingga mereka lebih cepat Pak. Oh iya saya cocok, kemudian bisa langsung akad, sudah selesai sesuai dengan prinsip hati-hatian, itu bisa langsung dicairkan Pak, seperti itu. Jadi memang Batra Mas Kendari itu bisa menjadi pilihan masyarakat. Jadi tidak prosesnya tidak susah, kemudian persyaratannya juga kita bantu lah, seperti contoh usaha kecil belum ada surat keterangan usaha, kita arahkan ke sini Bu, ke pemerintah setempat, bisa dibuat sehingga bisa melengkapi berkas kreditnya masing-masing, seperti itu. Nah, nasabah-nasabah yang telah menggunakan produk dan layanan dari Bahtera Mas itu sekarang seperti apa Bu kondisinya? Maksudnya mereka yang sudah terbantu, apakah ketika mereka menggunakan pinjaman itu memang benar-benar untuk mensejahterakan perekonomian mereka, untuk membantu usaha mereka gitu kan, atau justru karena tidak sedikit juga yang akhirnya tersendat dalam pembiayaan karena usahanya tidak lancar gitu dan sebagainya. Nah kalau di BPR Bahtera Mas sendiri seperti apa Bu kondisi nasabahnya saat ini Bu? Alhamdulillah Pak. Jadi memang namanya kredit pasti kan resikonya ada Pak. Nah alhamdulillah untuk di kredit debitur kredit Bahtera Mas Kendari memang ada yang beberapa yang sudah kita pengambilannya bukan cuma sekali Pak. Itu menandakan bahwa bantuan kami itu sangat membantu perekonomian mereka. Sebagai contoh, dia mengambilnya bukan cuma sekali setelah selesai satu kali pengambilan, ada namanya perpanjangan kembali. Kita survei kembali Pak, kita lihat kembali biasanya dari tahapan pengambilan 5 juta naik menjadi 10 juta, kadang juga sudah naik sampai 25 juta. Jadi memang terlihat Pak, karena kan kita lihat juga putaran usahanya. Kemudian contoh ada usaha mebel Pak. Mebel kan paling agak susah untuk mungkin untuk masuk ke beberapa perbankan karena memang pasarnya agak susah. Nah, itu kita bantu Pak. Kita juga bantu untuk mungkin bisa masuk ke sekolah-sekolah ini Pak, sehingga mereka juga oh iya, kita bukakan celah supaya mereka berpikir untuk bisa berkembang seperti itu. Dengan saling diskusi seperti kita anggap kita sering melakukan diskusi langsung kepada debitur tersebut sehingga mereka oh iya jadi betul Buning seperti itu, kita masuk ke sekolah-sekolah kita dapat pembuatan kursi sekolah seperti itu. Jadi ada beberapa yang mebel kami sudah sampai 3 kali Pak pengambilan kreditnya seperti itu. Artinya berarti tidak hanya sekedar meminjamkan Ibu ya, tapi juga tetap mengedukasi supaya dana itu digunakan secara efektif untuk mengembangkan usaha mereka begitu Bu ya. Sampai kelayanannya sampai seperti itu nih Bu. Benar sekali Pak. Jadi BPR. ada pemantauan Pak. Kalau memang dari Otoritas Jasa Keuangan kami juga diwajibkan pemantauan Pak bahwa apakah perkembangan dari debitur itu ada ataukah stagnan. Nah itu beberapa strategi kami yang kami lakukan bahwa itu yang kita bangun Pak, karena untuk BPR untuk masuk menjadi mitra beberapa perbankan di Sulawesi Tenggara kan agak susah Pak, karena kuenya kan tidak terlalu besar nih. Kami harus melakukan strategi pendekatan secara kekeluargaan. Kenapa? Karena dengan seperti itu mereka merasa nyaman, Pak. Sehingga ketika ada kendala, ada masalah, bisa kita saling diskusi sehingga kita carikan solusinya yang pasti tidak menyalahi aturan yang sudah kami tentukan sebelumnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan juga seperti itu. Oh iya, mengenai jumlah baik nasabah yang melakukan penyimpanan maupun kredit itu udah berapa orang nih Bu di sana? Kalau untuk debitur kredit kurang lebih sudah 1.192 Pak. Tapi kalau untuk nasabah DPK kurang lebih 7.000-an Pak. 7.657. Lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah. Kalau Kota Kendari, alhamdulillah Pak, peran dari pemerintah provinsi, kemudian kota juga sudah
sangat berperan aktif lah Pak untuk bagaimana BPR-nya ini bisa tumbuh dengan cara mereka memberikan penyertaan modal, kemudian juga membuat ada kerjasama pengelolaan dana Pak, sehingga ada perputaran yang bisa terjadi di dalam BPR Batramas Kendari. Seperti Ini itu. kalau tadi disebutkan sudah ada di 12 kabupaten, artinya berarti kan ada kantor pusat juga nih. Ini kalau berdirinya itu sejak kapan sih Bu sejarahnya? Sebenarnya kalau bilang kantor pusat, kita masih pusat semua Pak. Makanya saat ini kami dalam proses konsolidasi. Kita mau dilebur kemudian disatukan untuk bisa menjadi BPR Sulawesi Tenggara. Nah saat ini kami semuanya pusat Pak. 12 kabupaten itu kita pusat. Tidak bilang di Kendari pusat, Konawe cabang, tidak. Tapi semua saat ini semuanya pusat Pak. Seperti itu. Nah, jadi masing-masing tiap itu masih ini ya, masih sendiri-sendiri dengan Ya, manajemen dan kepemimpinan yang berbeda gitu. betul Pak. Kita masih manajemen sendiri, tetapi pemiliknya sama, tapi manajemennya saja yang berubah sehingga semua juga posisi topnya itu direktur utama Pak, bukan kepala cabang gitu. Jadi rencananya nanti akan di-merger semua gitu Bu ya. Jadi Dikonsolidasi Pak, kita kan dikonsolidasi sekarang dalam tahapan proses oleh pemilik untuk bagaimana melengkapi administrasi kelengkapan berkas untuk konsolidasi tersebut. Nah, ini artinya kayak misalnya Ibu Suryaningsih ini kan sebagai direktur ya tadi ya. Direktur utama. Nah itu apakah membawahi juga 12 itu atau masing-masing tiap itu ada lagi Bu? Tidak Pak, itu yang saya bilang tadi bahwa semua BPR masing-masing ada direktur utamanya Pak. Oh iya. Dari ada direktur utamanya, Konawe ada direktur utamanya, begitu pula 12 kabupaten. Nah itu pun juga tadi yang saya jelaskan bahwa kami terbentuknya 2 tahap Pak. Tahap pertama 14 Maret itu 7 kabupaten, kemudian di tahap kedua itu 5 kabupaten, seperti itu. Tahun berapa Bu awalnya? Kalau kami di 14 Maret 2011 Pak. 2011. Nah itu artinya dari 12 BPR yang ada itu pemiliknya satu itu Bu ya? Iya, iya Pak. Pemiliknya kalau pemilik pemegang saham itu tadi yang saya jelaskan Pak, uniknya BPR ini Pak, pemegang sahamnya itu terdiri dari contoh kalau untuk Kota Kendari kebetulan kan tidak ada desa Pak. Jadi pemiliknya itu pemerintah provinsi, pemerintah kelurahan, kecamatan dalam hal ini Kota Kendari seperti itu. Kemudian contoh kalau di Kabupaten Konawe itu terdiri dari pemerintah provinsi, ada desa, ada kelurahan, ada kecamatan. Seperti itu. Oke. Kalau pertumbuhannya Bu di BPR Batramas itu seperti apa Bu per tahunnya? Alhamdulillah pertumbuhan juga sudah. Halo Ibu, suaranya hilang. Minta maaf Pak. Ya, oke. Jadi di BPR Batramas Kendari Pak, pertumbuhannya alhamdulillah Pak. Setiap tahun kita kan ada diwajibkan untuk membuat rencana kerja. Nah rata-rata itu semua tercapai Pak. Alhamdulillah dari pencairan kredit, walaupun di masa pandemi ini Pak, alhamdulillah kemarin tercatat kami pencapaiannya kurang lebih hampir 100% Pak. Jadi memang pertumbuhannya sudah cukup luar biasa menurut kami ya Pak, karena dengan masa pandemi ini kita masih bisa tetap berperan aktif untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Saat ini posisi aset kami dari tahun 2020 itu kurang lebih 31 miliar, kemudian kredit kurang lebih 19 miliar. Sorry Pak, untuk itu di posisi 2020 ya, 2020 realisasinya 36 miliar, kemudian kredit 19 miliar, tabungan 20 miliar, deposito 3 miliar. Alhamdulillah juga kita sudah menghasilkan laba Pak untuk ke Pemda, sehingga kami bisa menyetorkan dalam bentuk dividen ke pemilik. Ya, kemudian juga Pak untuk rasio-rasio kesehatannya yang seperti saya bilang, jadi semua rasio kesehatan BPR Batramas Kendari kurang lebih dinyatakan sehat kecuali NPL Pak. Seperti yang tadi saya bilang, karena resiko dari kredit modal kerja itu Pak memang resikonya sangat tinggi Pak, karena kita tidak bisa memprediksi debitur ini akan lancar
ataukah akan tersendat di perjalanan, sehingga memang resiko NPL itu merupakan momok yang sama dari semua BPR se-Sulawesi Tenggara, seperti itu. Nah, kalau bicara soal perkembangan Bu ya, kalau Ibu Suryaningsih sendiri melihatnya seoptimis apa nih BPR Bahtera Mas itu bisa berkembang, dan apakah memang masih secara ekspansi masih banyak yang perlu digarap gitu kan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh. Nah, kalau Ibu Suryaningsih sebagai direktur di sana itu bagaimana melihat Bahtera Mas Kendari saat ini dan kedepannya itu seoptimis apa bisa berkembang?